selama dalam sesi ini kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi lebih seru lagi kalau bisa memandang wajah Bapak Ibu semuanya ya. Oke, jelas? Oke, Bapak Ibu. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang memungkinkan untuk bisa open cam, kami sarankan untuk open cam. Bagi yang tidak, nanti tetap kita bisa berinteraksi dengan di room chat atau open mic langsung begitu ya. Oke, selamat datang Bapak Heru Santoso. Nah, Bapak Heru namanya sama dengan pemateri kita di hari ini. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Heru? Alhamdulillah baik. Sehat. Lagi di kantor Pak? Ya, baik. Oh, disempatkan ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya tanpa memperpanjang waktu, pemateri kita sudah berada di dalam ruangan ini. Tentunya sedikit kami perkenalkan tentang program Sejuta Senyum Pensiun ini adalah sebuah program dari ISQ MPP yang mewadahi, yang menyediakan dan memfasilitasi Bapak Ibu yang purna bakti atau calon purna bakti untuk kemudian bisa tetap sharing dengan bidang-bidang usaha yang kemudian kami hadirkan, sehingga harapannya dalam masa pensiun Bapak Ibu bisa tetap produktif, tetap berkarya, tentunya tetap sejahtera dan tentunya tetap bahagia. Nah, di sesi kali ini kita sudah hadirkan seorang entrepreneur yang nanti akan mengupas tuntas bagaimana kemudian hidup sebagai entrepreneur yang berfluktuasi, berkembang bagaimana dari awal membuka usaha sampai kemudian sampai besar seperti ini, tentunya dengan tips and triknya dari Mas Heru nantinya. Untuk itu langsung saja Mas Heru, kita tanpa memperpanjang waktu, kita silahkan waktu dan tepat kepada pemateri kita Mas Heru Nurul Wahyudin. Silakan Mas Heru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Iya. Baik, perkenalkan saya Heru Nur Wahyudin. Saya founder dan owner dari Super Heru Snack Factory. Kami berada di Malang, Jawa Timur. Nah, siang hari ini kita mau ngapain ini Bapak Ibu? Enaknya hari Jumat ngapain ya? Ngopi-ngopi sambil udah makan siang semua ya. Ini pada lagi di kantor semua ya. Sepertinya lagi di kantor semuanya. Lagi di kantor semua ya. Oke, baik. Siang ini semoga dengan tema kita Sejuta Senyum, semoga materi siang hari ini juga akan membuat Bapak Ibu semuanya peserta webinar siang ini akan bisa tersenyum lebar ketika nanti melihat kita sharing bersama tentang bagaimana kita setelah pensiun sebaiknya seperti apa kita berkarir gitu ya. Nah, saya coba share screen, apa sudah nampak kan? Sudah screen-nya sudah masuk. Di present aja. Tinggal di present aja, Mas. Iya. Maaf. Nah, baik. Sudah nampakkah Bapak Ibu semuanya? Oke, sudah masuk. Oke. Sudah, Baik. sudah Pak. Nah, ini perkenalan dulu. Tadi sudah dikenalkan ya. Ini saya dan beberapa capaian kami selama kami menjalankan usaha, selama berusaha. Dan ini semuanya bonus ketika nanti kita menjadi seorang pengusaha itu ternyata tidak sekedar kita berbisnis atau menjual produk atau jasa. Nah, ternyata yang setelah kami alami banyak hal yang tak terduga. Mungkin nanti saya akan cerita lebih detail.
Nah, bagaimana sih memilih karir setelah pensiun? Nah, saya mau tanya nih, bapak-bapak sama ibu-ibu semuanya, udah punya bayangan nggak ketika nanti pensiun, pengennya seperti apa? Adakah yang di sini masih ingin bertahan atau dikontrak kembali oleh perusahaannya masing-masing? Ada bekerja kembali atau pindah ke perusahaan lain? Mungkin ada tawaran yang lebih tinggi penghasilannya di perusahaan lain. Ada? Boleh juga di kolom chat ya. Kalau masih ada yang ingin bekerja lagi, siapa nih? Atau ada yang pengen mencoba berwirausaha? Nah, coba di kolom chat. Pada milih pengen berwirausaha atau pengen masih bekerja lagi di kontrak kembali, baik di perusahaan yang sama atau di perusahaan lain. Dari Pak Maimun ingin berwirausaha, kemudian yang lain, Pak Heru Santoso berwirausaha juga. Yang lain, Pak Dwi, pinginnya wirawiri. Nah, wirawiri, oke, oke, wirawiri, tapi menghasilkan gitu ya, Pak ya. Wirawiri tapi keuangan tetap lancar ya. Pak Dwi, iya. Oke. Nah, sebagian besar sepertinya memilih untuk berwirausaha. Pak Haryanto juga berwirausaha. Nah, kenapa nih kok hampir semuanya pengen berwirausaha? Kenapa? Kenapa Pak? Kok pengen berwirausaha? Silakan Bapak Ibu langsung Iya, open mic saja pengen atau Pak Dwi langsung. pengen freedom, kemudian Pak Supardi pengen ada kegiatan yang positif. Oke, pengen ada aktivitas rutin kata Pak Bayu Aji. Ya, nah ini bekerja kan udah terbiasa untuk beraktivitas ya. Ketika pensiun, tiba-tiba kalau nggak mau ngapa-ngapain juga nggak enak ya. Pengennya tetap beraktivitas. Nah, nah aktivitas sebaiknya seperti apa? Bosan jadi pegawai. Bosen jadi pegawai kata Pak Heru Santoso. Kan enak Pak, tiap bulan selalu pasti terima uang. Pak Heru. Kenapa bosen Pak? Pak Dwi, dengan berwirausaha masih dapat pendapatan lagi, kata Pak Rudi. Income, Keren. Pak Yama ya. Income unlimited. Wes. Oke, kalau jadi pengusaha, income-nya nggak terbatas gitu ya. Baik, coba kita bahas bareng-bareng. Nah, bener banget sih menurut pendapat Bapak-Bapak semuanya. Pak Maimun, pengen coba hal baru. Benar juga ya. Mungkin bekerja kemarin ya itu aja yang dikerjain, sekarang mungkin nanti setelah pensiun pengen nyoba yang tantangan yang lain gitu ya. Nah, beri kesempatan yang muda-muda untuk bekerja di perusahaan. Oke, bener banget. Kalau bapak yang bertahan terus ya yang muda-muda nggak bisa masuk ya. Regenerasi ya, kasih kesempatan kepada yang muda-muda. Oke, baik. Nah, kenapa semuanya? Biar ada income rutin, kata Pak Bayu Aji. Pak Supardi pengen ada kegiatan positif, santai, syukur-syukur ada hasilnya. Udah kegiatannya positif, nyantai, Ada nah, hasilnya. penghasilannya unlimited gitu ya yang diharapkan. Nah, bener banget. Kenapa sih kok kita diarahkan untuk berwirausaha? Nah, tadi pada semua punya pendapat masing-masing. Kita bahas yang pertama. Kenapa kok kita harus berwirausaha? Nah, secara
pribadi semua adalah pilihan ya. Jadi Bapak Ibu mau berbisnis, mau berwirausaha itu adalah pilihan ya. Atau bekerja lagi juga pilihan. Apapun itu nanti adalah semua pilihan masing-masing. Kemudian yang kedua, ketika nanti Bapak Ibu semuanya memiliki usaha yang awalnya mungkin dikerjakan sendiri, tapi ketika nanti usahanya Bapak Ibu mulai berkembang semakin besar, kan nggak bisa lagi dikerjakan sendiri, otomatis harus merekrut karyawan, tenaga kerja. Jadi apa? Ketika Bapak Ibu menjadi seorang pengusaha, itu ada misi sosial yang dibawa. Karena apa? Membantu banyak orang, menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu ya dari segi sosial. Kemudian kita akan bahas dari segi keuangan ya. Orang-orang terkaya baik di sekeliling Bapak Ibu semuanya maupun di dunia rata-rata apa profesinya? Nah, pengusaha ya. Kemudian tadi ya ada berpendapat yang unlimited penghasilannya ya. Dan secara spiritual nih ya, secara spiritual. Nah, kalau bagi yang muslim, mungkin yang non muslim juga hampir sama. Kalau dia muslim ada 9, maaf, ada pun di Al-Qur'an itu disebutkan ada 10 pintu rezeki. Nah, 9-nya dari mana? Dari perdagangan, berniaga ya, berwirausaha. Jadi inilah kunci-kuncinya kenapa kita selalu diarahkan untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, sekarang kalau kita tadi sudah membahas kenapa kok kita diarahkan untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, sekarang saya mau tanya nih, silakan dijawab lagi di kolom chat. Apa sih modal utama? Modal yang paling awal ketika Bapak Ibu ingin mendirikan sebuah usaha, ingin berwirausaha. Modal utamanya itu apa ya kira-kira? Yang paling awal. Boleh berpendapat disebutkan di kolom chat, silakan. Tekad. Oke, tekad. Kemudian Pak Heru niat yang kuat. Pak Bayu Aji keberanian. Bu Herliani passion. Pak Dwi niat yang kuat dan kepercayaan. Oke. Ada lagi jawaban lain? Perhitungan yang matang. Akun sama Basmart. Nah, semua harus dihitung secara matang. Oke juga. Memulai. Dari Pak Yama atau Ibu Yama ini ya, maaf. Memulai. Nah, yang paling awal adalah memulai, harus dimulai gitu ya. Oke. Nah, jawabannya keren-keren nih ya. Ada lagi? Oke. Nah, survei dulu, kemudian Pak Pamuji sesuai hobi. Oke. Uang, Bapak atau Ibu Rizky, ini uang. Nah, uang, bener. Harus ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya, dari mana mulainya gitu ya. Oke. Nah, kalau suruh milih nih, kan jawabannya tadi banyak. Koneksi, kata Pak Bayu Aji. Bener banget. Ada koneksi, ada uang, ada tadi niat, ada memulai, ada kepercayaan, kemudian harus dihitung dulu gitu ya. Nah, kalau disuruh milih nih jawabannya banyak nih ya. Yang paling utama atau yang paling awal mana nih? Pak Agus Kosasi, terima kasih, keahlian, bener, harus punya keahlian ya modal utamanya. Nah, tapi kalau suruh milih ya antara uang, keahlian, kemudian apa tadi ya, percaya diri, niat, mulai, perhitungan yang matang, hobi gitu ya.
itu duluan mana ya? Uang harus ada duluan atau harus ada niat atau yang lainnya tadi? Atau keyakinan Pak Supardi ya? Duluan mana? Kalau diilustrasikan gini, ada yang niat yang kuat, ada keahlian, ada kepercayaan yang tinggi, tapi nggak ada uangnya. Kira-kira bisa nggak ya? Atau dibalik, ada uang tapi nggak ada niat, nggak ada keahlian, nggak ada semuanya yang tadi disebutkan. Nah, Pak Agung mental yang kuat. Nah, kira-kira pilih mana nih? Pilih uang atau yang lainnya tadi? Atau yang lain tadi ada uang? Mana duluan kira-kira? Nah, coba ya. Kita langsung share ya. Kira-kira penting yang paling utama mana duluan ya? Tadi semua jawabannya sudah benar. Cuman yang paling utama adalah, nah ternyata adalah mental. Tadi jawaban siapa ya? Pak Agung ya. Yang jawab mental, yang kuat. Namun di sini adalah ternyata mental fail. Apa itu fail? Mental siap gagal. Nah, kenapa kok ternyata yang paling awal, paling utama mental siap gagal, sedangkan kalau mau jadi usaha kan pengennya sukses. Kenapa kok mental siap gagal? Kenapa kira-kira? Tadi Pak Agung bilang mental yang kuat. Nah ini tapi ternyata jawabannya adalah mental, benar ya, tapi mental yang siap gagal. Nah, kenapa kok mental siap gagal? Kata Pak Agus sebagai pembelajaran Bu Herliani agar bangkit kembali. Pak Rahmat, resiko bangkrut. Nah, resiko kan selalu ada ya kalau bangkrut gimana? Nah, makanya harus siap, mentalnya siap gagal tuh ya. Nah, benar banget. Nah, kenapa kok ternyata yang paling utama mental fail siap gagal adalah ilustrasinya seperti ini. Semua orang sukses di dunia ini, apakah mereka nggak pernah gagal? Pernah ya pastinya ya. Nah, itulah kuncinya. Bedanya apa? Kok si A gagal, si B sukses? Bedanya apa sih? Gitu kan. Sama-sama punya mentalnya juga, tapi adalah gambarannya, ilustrasinya adalah ketika si A mengalami sebuah masalah kendala dalam jalan bisnis, ketika mereka, si A itu mengalami kegagalan, dia berhenti. Kenapa? Sehingga dia gagal. Tapi si B kenapa dia berhasil? Karena apa? Ketika dia mengalami gagal, dia lanjut terus, akhirnya sukses. Ya, jadi itu kuncinya ya. Tinggal kita mau terus atau enggak gitu ya. Yang terus akan sukses. Tapi karena ketika baru mencoba kemudian istilahnya mutung atau ketika maling kendala dia berhenti, makanya akhirnya belum sukses atau enggak sukses ya. Jadi ini yang pertama, misalnya semua orang sukses di dunia ini pasti mengalami namanya pernah gagal. Dan yang kedua ini jawabannya hampir semua tadi banyak yang menjawab niat, benar banget. Ada relasi, koneksi, dan sinergi. Dan juga berikutnya adalah sebagus apapun ide kita untuk menjalankan bisnis, kalau nggak segera dimulai, nah yang nggak sukses-sukses, ya nggak berhasil-berhasil, karena kan nggak mulai-mulai gitu ya. Nah tadi ada juga menjawab mulai tadi ya, benar banget. Harus mulai. Kemudian kuncinya apa? Ketika kita baru mengawali sebuah bisnis, intinya adalah pilih bisnis yang di awal cepat menghasilkan uang cash. Ya, untuk pemula kita sarankan untuk memilih bisnis yang cepat jadi uang cash. Nah, inilah ya modal untuk kita menjadi seorang pengusaha. Nah, sekarang kita akan bahas awal menumbuhkan ide bisnis itu datangnya dari mana ya kira-kira. Nah,
Kita sharing kembali, silakan di kolom chat, Bapak Ibu. Kira-kira untuk di awal itu ketika kita pengen menumbuhkan ide bisnis itu dari mana idenya? Keluarnya dari mana? Nah, Silakan Bapak Ibu, kolom chatnya bisa. kembali. Yang mau open Kira-kira mic juga silakan. dari hobi nih kata Pak Rizky. Dari hobi. Dari hobi lagi kata Pak Rahmat Effendi, kebiasaan yang bisa dikembangkan. Oke. Ada lagi selain hobi kira-kira? Melihat kebutuhan masyarakat, kata Pak Haryanto. Ya. Kata Pak Muji, Pak Agus, tren usaha. Lihat tren usaha. Nah, ini dari pengalaman orang lain, kata Pak Maimun ya. Wah, ini jawabannya udah keren-keren nih ya. Kayaknya sepertinya calon pengusaha sukses semua ini ya. Karena jawabannya benar semuanya. Dari hobi itu yang paling gampang dan paling mudah. Karena apa? Kita kayak nggak kerja ya karena melakukan hobi tapi dibayar. Amin. Nah, yang paling mudah. Hobi. Kebiasaan pelanggan, kata Pak Yama. Benar banget. Nah, kemudian tadi ada yang lihat yang lagi tren, benar banget. Belajar dari pengalaman orang lain, tentunya orang lain yang sukses. Tadi juga ada jawab yang banyak permintaan. Dan sistem mendukung yang menunjang ketika teman, saudara, keluarga sudah mendukung untuk kita punya usaha. Nah, sudah gas aja ya. Apalagi seperti siang hari ini ada program MPP. Nah, yang benar-benar sudah mensupport Bapak Ibu semuanya untuk belajar bagaimana nanti ketika mau berwirausaha. Nah, ya. Nah, ini mencari ide bisnis kalau kita dihadapkan berapa pilihan atau bingung ya. Tadi kan ada hobi, ada prospek, ada tren, segala macem. Nah, yang paling mudah pakai cara ini ya. Udah cari aja bisnis di sekitar kita yang ramai, yang berhasil gitu ya. Kita ATM saja ya. Amati, tiru, modifikasi ya. Boleh kita amati usaha tersebut, kita tiru. Yang paling penting adalah di poin ketiga ya. Jadi harus ada value plus yang membedakan dengan usaha yang kita tiru tadi ya. ATP gitu ya. Amati, tiru, plek. Yang kali ini tidak boleh plek ya. Harus ada modifikasi atau dikasih value plus, dikasih nilai tambah yang membedakan usaha Bapak Ibu dengan usaha yang ditiru tadi. Nah, sebetulnya penerapan ATM ini sudah lama ada di sekitar kita, hanya kadang kita nggak merasa kalau itu apa bisnis ATM ya. Contohnya ini ya. Nah, ini ya, ketika Bapak Ibu dulu, zaman dulu beli es teh, ya, beli es teh yang hanya dikaretin gitu, berapa harganya kira-kira? Ya, 1.000 gitu ya, 1.000, 1.000. Nah, ketika hanya diganti dengan yang sebelah kanan, dikasih cup, gelas, ya, dikasih brand, dikasih merek. Nah, harganya jadi berapa? Nah, sekarang juga lagi banyak ya. Teh kopi ya, di branding pakai gelas gitu ya. Jadi 5.000. Padahal isinya sama nggak sih? Harganya 5, isinya sama nggak sih? Es teh juga? Ya sama kan. Bahkan ada yang lebih dari 5.000 ya, 10.000, belasan ribu ya, hanya dikasih tambahan varian rasa. Nah, sama, sama juga isinya es teh ya, hanya diganti pakainya aja ya, diganti packagingnya aja. Kalau meniru sebelah-sebelah nanti tidak disenangi sama pesaingnya, Pak. Iya benar, makanya kita harus ini Pak, harus punya ATM dan kemudian kalau ada case nanti nggak senang-senang sebelahnya gitu ya, berarti kita jangan
misalnya es teh ya, ya jangan Ya. jualan es teh di situ juga, bisa di tempat lain yang mungkin potensinya lebih tinggi ya. Oke. Iya, Bu Heliani, silakan melanjutkan tugas kembali. Nah, bagaimana kita jika dihadapkan banyak pilihan? Contoh misalkan, Bapak, saya juga pengen buka es teh, tapi juga pengen buka toko, kemudian tapi saya juga pengen buka butik misalkan ya. Tapi saya juga pengen buka laundry. Nah, pengen banyak itu ya. Yang saya ingin buka bisnisnya. Nah, tapi ketika Bapak Ibu punya banyak keinginan, ya kira-kira bisa nggak dieksekusi dalam waktu yang sama? Ya kan sangat-sangat apa ya, sangat-sangat effort untuk bisa misalkan empat tadi kita eksekusi dalam waktu yang sama, makanya susah banget gitu ya. Nah, bagaimana sih cara memilih mana yang mau kita dudukan dari empat pilihan tadi? Saya pengen laundry, pengen toko, pengen es teh gitu ya, pengen butik. Nah, kira-kira mana duluan yang kita buka? Nah, ini caranya. Ketika kita dihadapkan banyak pilihan, maka untuk memilih ide bisnis itu bisa menggunakan dengan cara seperti ini. Ya, bisnis sekarang adalah model-modelnya yang fast moving ya, cari yang perputarannya cepat. Cirinya biasanya dia produknya komoditas, kemudian beroperasi pada dalam skala. Jadi kalau yang dulu pabrik gitu ya, puluhan tahun untuk mendirikan pabrik berikutnya. Tapi yang bisnis sekarang itu kecil tapi modelnya kecil tapi ada banyak di mana-mana. Ya. Nah, caranya adalah yang pertama kita pilih mana yang minim resikonya. Nah, dari misalkan tadi ada apa tadi? Ada butik, ada toko, ada laundry, ada es teh. Kira-kira yang resikonya paling minim yang mana ya dari empat tadi ya? Nah, silakan dihitung-hitung ya, mana yang paling minim resikonya. Kalau sudah ketemu misalkan, oh ya, yang paling minim adalah es teh misalkan. Yang kedua, yang cepat. Nah, pada Pak Agung yang es teh ya, benar ya. Yang kedua, yang cepat bisa dilakukan yang mana? Yang bisa cepat dieksekusi yang mana? Es teh, laundry, toko, atau butik? Apakah masih es teh? Oh iya, kata Pak Heru Santoso, es teh juga. Kemudian yang ketiga, yang minim modalnya yang mana? Nah, kata Pak Heru juga es teh juga. Nah, es teh masih menempati posisi pilihan semuanya. Dan yang paling mudah dijual, yang terakhir. Nah, es teh juga gitu ya. Jadi kalau ternyata pilihan dari empat poin ini ketemu jadi es teh, maka yang kita eksekusi yang pertama adalah es teh. Nah, itu cara memilih ide bisnis ketika kita dihadapkan banyak pilihan keinginan. Nah, kalau berdasarkan produksi atau nggak produksi, beberapa pilihan model bisnis itu ada beberapa. Yang pertama manufaktur, ketika Bapak Ibu suka memproduksi sesuatu, membuat produk atau jasa, maka bisa pilih model-model manufaktur. Nah, kalau saya nggak ada waktu, nggak ada banyak keahlian, lebih enak apa? Beli aja waralaba atau franchise ya, pilih brand-brand yang sudah terbukti, terkenal dan laris gitu ya. Nah, kemudian kalau waralaba, kalau di awal kayaknya masih ketinggian deh, kan masih coba-coba. Bisa jadi pilihan yang ketiga adalah jadi reseller, menjual produk merek produsen ya. Dan yang terakhir ketika reseller kok masih ini ya, saya masih awal mungkin bisa coba-coba jadi dropshipper ya. Jadi istilahnya
Kalau dropshipper ini seperti kita hanya posting-posting gambar, nanti ketika ada pesanan kita pesankan barangnya ke produsen. Nah, ini ada pilihan 4 model bisnis. Pak Heru, apakah jual brand atau mencari reseller? Oke, maksudnya saya ya, atau jual, oh ya. Nanti kita bahas ya, pilihan skema. Nanti kita bahas setelah ini. Nah, ini beberapa pilihan usaha-usaha yang lagi tren ya. Nah, ini yang bisa jadi salah satu pilihan kopi-kopian. Nah, yang suka berkebun bisa jadi seperti ini, yang hobinya berkebun. Kemudian, nah yang punya lahan luas, hobinya beternak bisa juga. Nah, buka toko sembako boleh, atau beli franchise. Nah, boleh juga. Nah, yang sekarang hanya dari genggaman tangan, bisa juga jualan online ya. Nah, itu tadi beberapa pilihan bisnis yang mungkin bisa jadi inspirasi untuk Bapak Ibu menjadi pilihan untuk berbisnis nantinya. Nah, sekarang kalau buka toko banyak ruginya, kalau tetangga pensiun, kalau kalau, kalau buka toko banyak ruginya, kalau tetangga pensiun, maksudnya gimana Pak? Kalau buka toko, kalau tetangga pensiun banyak ruginya, gimana tuh maksudnya? Maksudnya, Ya. kalau kita buka toko, sekitar toko itu tetangga kita pada para pensiunan, banyak ngutangnya, Pak. Oh, oh gitu, ya 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 ya, baik, Jadi sulit cash flow-nya ya. iya iya iya. Oh, maksudnya gitu ya, baik. Gimana ya kalau kita buka toko, toko sembako ya, toko peracang gitu ya. Kalau tetangga kita juga semuanya kebanyakan pensiunan, nanti malah mereka ngutang semua, rugi dong gitu ya. Maksudnya gitu ya Pak ya. Nah baik, jadi gimana? Masih prospek nggak sih buka toko? Ya semuanya memang gini aja ilustrasinya. Eh, Ditetapkan sistem bisa ya. Yang pertama, Bapak bisa menetapkan sistem penjualan ya. Misalkan udah sejak awal udah toko saya tidak pakai sistem hutang, semuanya by cash. Nah, bila perlu pakai aplikasi sehingga orang mengutang agak kikuh dan memang sudah ditetapkan. Atau enggak memang rekrut karyawan ya, sehingga kalau biasanya tetangga kita itu yang ngelayan kita mesti sungkan ya. Kita tuh kadang nggak enakan. Masa sih tetangga sendiri ngutang aja nggak boleh gitu ya. Nah, tapi kalau yang layan karyawan kita nggak ada di sana kan dia istilahnya profesional gitu kan. Makanya kalau dia nggak bisa Pak, kita memang sistemnya nggak ada hutang-hutang harus cash kayak Alfamart di Indomaret gitu ya. Nah, makanya tetangga kita bisa jadi nggak ngutang ketika mereka belanja ke toko kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ilustrasinya apa ya? Istilah apa ya? Rezeki nggak akan tertukar walaupun banyak toko di sekeliling kita juga banyak toko yang buka, kemudian sekeliling kita juga banyak pensiunan gitu kan. Tapi kan belum tentu pensiunan itu akan ngutang juga ke kita gitu kan. Kan belum tentu juga gitu kan. Nah, kan banyak warga-warga yang lain selain pensiun. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan ya Pak ya. Nah, sekarang saya mau cerita kenapa ada superhero gitu ya. Awalnya dari mana sih ini? Nah, saya sebetulnya dulu juga bekerja juga gonta-ganti ke beberapa perusahaan, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini.
Sehingga saya berpikir kalau saya terus pindah-pindah seperti ini, makanya karir saya nggak bisa apa ya berkarir dengan bagus karena harus terus berpindah-berpindah, mulai dari nol lagi, mulai dari nol lagi. Saya mulai mengalami kejenuhan karena kok seperti ini terus ya, ada aja yang membuat saya keluar. Sehingga saya memutuskan, saya banyak bertanya ketika kita seperti ini, karir apa sih sebenarnya yang cocok untuk saya? Kok saya selalu berpindah-pindah gitu ya? Ternyata ya mau nggak mau kalau memang bekerja di perusahaan itu selalu seperti itu, ya pilihannya mungkin dicoba untuk punya usaha sendiri. Nah, kalau punya usaha sendiri kan bisa mengatur waktunya sendiri gitu ya. Nah, jadi eh, saya memutuskan waktu itu malam tahun baru, memutuskan untuk pengennya di tahun baru itu kehidupan saya baru mengawali karir mencoba untuk berwirausaha. Namun yang saya alami karena saya tidak banyak bekal dan ilmu tentang wirausaha waktu itu, sehingga saya kebingungan. Di zaman itu online masih belum begitu marak seperti ini yang kita bisa belajar lewat media apapun online. Nah, dulu kan nggak ada. Tahun 2014 itu WA juga belum ada. Kemudian mau belajar wirausaha itu harus kemana ya? Kalau di Malang ini juga agak susah. Mau les kemana? Kemudian saya lari ke namanya BLK, Balai Latihan Kerja. Karena informasi dari masyarakat kalau mau berlatih wirausaha, coba aja ke BLK. Akhirnya saya larilah ke BLK. Di BLK saya mengikuti tes dan diberi pilihan mau ambil yang bidang apa. Pilihannya banyak banget. Ada pertanian, ada mekanisasi pertanian, ada perikanan, ada peternakan, ada perhotelan, dan ada pengolahan hasil pertanian. Saya juga bingung ya karena banyak pilihan. Saya mau pilih pertanian, saya nggak punya lahan, nggak punya sawah, nggak punya kebun, nggak punya pekarangan. Senang di dunia hotel sih sebetulnya. Cuman kalau saya berpikir kalau saya belajar tentang perhotelan, mungkinkah saya lulus pelatihan akan memiliki hotel? Kok kayaknya susah ya, akan jadi karyawan hotel lagi. Jadi nggak bisa berbisnis karena jadi pasti jadi karyawan hotel gitu ya. Hanya perhotelan belum. Jadi mesin saya nggak suka mesin. Ikan saya kalau pegang lele agak geli. Akhirnya terakhir mentok, akhirnya saya pilih pengolahan hasil pertanian yang itu isinya masak-masak, membuat olahan pangan. Nah, hari saya ikut kelas tersebut dan selama 40 hari tiap hari masuk gitu ya kayak sekolah, dan tiap hari saya bikin roti, bikin keripik, aneka olahan pangan. Nah, di situ mulai saya terlatih dan terasah untuk di bagian produksi. Nah, saya berprinsip ketika mengikuti pelatihan, lulus harus sudah punya usaha. Nah, terbentur lagi nih, karena apa? Saya nggak punya banyak modal uang ya. Kalau tadi kan kuncinya juga bukan uang ya. Uang saya sudah mepet karena berbekal gaji terakhir yang selama 3 bulan kemarin sebelumnya setelah saya resign itu pakai semua, pakainya tidak sedikit. Nah, kami satu kelas juga bingung, kasusnya juga sama. Nah, kalau Bapak Ibu kan enak ya, nanti pensiun, dapat uang pensiun yang jumlahnya saya dengar-dengar miliaran gitu kan ya. Ada yang ratusan juta, ada yang miliaran. Bener nggak sih? Oh bener ya, amin gitu ya. Uang pensiunnya ratusan juta bahkan miliaran. Bener nggak Pak, Bu? Amin ya, bener ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti pensiun secara finansial ada untuk sebagai modal gitu ya. Kalau yang terjadi pada saya dan teman-teman satu kelas itu berbeda jauh karena kita semua masuk ke pelatihan itu dengan apa ya case yang sama karena nggak punya banyak uang, nggak punya modal secara finansial yang kuat, sehingga kita pengen banget berbisnis berwirausaha supaya punya uang gitu ya. Nah, akhirnya kita apa? Kita berunding satu kelas 16 orang, siapa yang pengen punya usaha gabungan. Berarti namanya sinergi ya kalau di yang awal tadi. Siapa yang mau bikin usaha kelompok?
kerjasama gabungan. Nanti ternyata yang mau 10 orang. Akhirnya kita apa? Urunan, ya, patungan tiap orang 250.000, 10 orang. Nah, akhirnya kita putuskan dengan uang 2.500.000 ini kita buat produk apa. Nah, kalau di Malang yang bahan bakunya melimpah adalah pisang, karena kami beranggapan keripik pisang itu kayaknya nggak pernah mati ya. Setiap orang kayak camilan wajib selalu ada di setiap saat. Akhirnya kita bikin keripik pisang, namun kita berpikir untuk inovasi. Inovasinya apa? Nah, kita inovasi seperti ini. Ini produk awal kami ya. Nah, jadi kita bikin keripik pisang yang teksturnya tebal. Pisang hanya dibelah jadi 2 bagian, tapi bagaimana tebal tetap renyah. Nah, itu yang kami bikin di awal. Nah, ini juga menjadi pembelajaran bagi saya. Ternyata usaha bersama, usaha gabungan, usaha berkelompok itu tidak mudah. Dan terbukti kita mulai beberapa bulan itu ada yang protol ya, ada yang mengundurkan diri. Sampai 1 tahun kemudian tinggal 3 orang. Dan kita putuskan usaha ini harus ditutup. Ya, karena gimana lagi 3 orang udah ngos-ngosan gitu ya. Nah, titik baliknya adalah ketika setahun kita tutup, saya harus tetap melanjutkan usaha ini. Akhirnya saya bertahan, saya lanjutkan. Saya melanjutkan sendirian. Akhirnya saya di rumah nih ya, 2018, ini foto yang paling sebelah kiri. Itu penampakan saya dengan peralatan seadanya, modal pas-pasan. Semua peralatan saya pinjam punya ibu di rumah. Nah, saya mulai produksi sendiri di rumah 2014. Nah, kemudian baru berkembang 2018. Ya, punya tim. Dan punya gedung sendiri itu barusan aja 2021. Jadi apa? Semua ternyata butuh proses, nggak ada yang instan. Nah, pentingnya juga mencatat keuangan sejak awal ya. Disiplin mencatat transaksi keuangan ya, walaupun masih sederhana, masih pemulaan. Di awal saya apa? Catatnya omset, pengeluaran, pembelanjaan pakai buku, saya catat manual. Baru beberapa tahun kemudian kita pakai staff yang digital. Semua berproses. Nah, pentingnya juga ketika Bapak Ibu nanti punya produk, itu memikirkan brandnya. Harus punya brand. Ini karena salah satu pembeda. Walaupun produknya sama, es teh gitu ya, yang jualan es teh juga banyak. Merek itu adalah salah satu pembeda yang paling utama menurut saya ya. Jadi produk boleh sama, tapi kita harus punya nilai value plus yang membedakan kita dengan yang lain. Salah satunya adalah dari merek. Nah, awalnya yang setahun pertama merek saya adalah Wonojati bersama teman-teman. Kemudian saya setelah berdiri sendiri di rumah, saya kasih nama My Snack. Kemudian ada teman saya yang ngerti, dia ngerti sedikit tentang branding. Kalau bikin brand jangan yang umum ya. Saya disarankan untuk ganti nama. Akhirnya ada 3 pilihan nama, salah satunya superhero. Akhirnya superhero yang saya pilih. Karena apa? Karena ada nama saya di situ. Nah, itu kita lihat logonya, pakai logonya siapa? Logonya dadanya Superman saya balik. Walaupun dibalik tetap dikasih tahu juga tidak boleh. Semua harus otentik, nggak boleh menjiplak karena bisa kena somasi. Nah, akhirnya kita proses kembali, kita ulang jadilah seperti ini. 2016, baru 2016 kita desain kembali, baru kita lolos untuk dihakikan, punya haki merek. Jadinya seperti ini sampai sekarang. By proses. Nah, ini produk-produk kami yang awalnya keripik pisang, kemudian mulai bergeser dengan beberapa tambahan produk, riset pasar. Nah, produk kita jadi bervariasi seperti ini. Nah, ini dia. Tadi yang awal keripik pisang tadi, penampakannya sekarang seperti ini. Ya, kita desain ulang, kita brand. Nah, kita angkat juga heritage produk Malang karena Malang terkenal dengan bakso. Kita angkat basreng, bakso Malang. Pentingnya kreatif dan inovatif ketika Bapak Ibu memiliki sebuah bisnis. Karena yang
ini yang kita coba. Saya terinspirasi dari es teh tadi ya. Saya lakukan hal yang sama. Saya ganti bajunya, makaroni pedas. Kita ganti packagingnya aja. Akhirnya apa? Bisa masuk modern market Indomaret gitu ya. Hanya ganti tampilan packagingnya aja, bajunya aja. Nah, strategi pemasaran karena zamannya online maka kita juga hadir semuanya di kanal online. Offline juga ya sudah kita rintis sejak awal offline. Nah, ini tadi yang ada di kolom chat ada pertanyaan ya, jual reseller atau jual brand gitu ya. Nah, ini skema bersinergi bersama beberapa unit usaha. Tidak harus selalu dengan superhero dengan kami ya. Bisa jadi Bapak Ibu di sekitar tempat tinggal Bapak Ibu itu ada usaha-usaha yang bisa diajak berpartner, berkolaborasi ya. Nah, ini yang peluangnya yang pertama, Bapak Ibu bisa jadi apa? Reseller, distributor, atau agen, ya. Kita tinggal kirim produknya ke tempat Bapak Ibu. Nah, ini kalau reseller ya. Yang kedua, itu ada peluang apa? Tadi ya, ada pertanyaannya, jual brand. Ini maksudnya jual brand ya. Bapak Ibu bisa menjadi brand owner. Maksudnya apa? Nah, bisa pesan ke kami, ya, Mas, saya nggak ada waktu, nggak ada tenaga, nggak ada keahlian. Itu bisa Bapak Ibu mencari partner produsen di mana mereknya itu nanti mereknya pakai mereknya Bapak Ibu sendiri, ya. Tapi yang produksi kami. Jadi nanti produk speknya bukan superhero lagi ya. Jadi mereknya merek lain, mereknya macam-macam sesuai keinginan Bapak Ibu. Jadi itulah yang dinamakan brand owner. Jadi Bapak Ibu pemilik merek yang bekerja sama dengan produsen lain yang membantu untuk produksi. Jadi Bapak Ibu tinggal bikin merek aja, merek dan logo, kemudian bikin packaging. Nah, serahkan ke bagian produksi untuk dikerjakan, jadi dikirim, setelah jadi itu barangnya dikirim ke Bapak Ibu dengan merek yang Bapak Ibu inginkan dan siap untuk dijual. Brand owner. Nah, itu kami juga melayani seperti itu ya. Kemudian yang ketiga juga Bapak Ibu ketika udah deh uangku buat kebanyakan miliaran gitu ya. Saya ingin lebih apa ya, lebih ingin menikmati nilai investasi aja gitu ya, nggak mau repot-repot ya, bisa jadi investor ya. Inilah peluang skema-skema untuk bersinergi dengan siapapun. Nah, tadi menjawab yang pertanyaan di kolom chat tadi ya. Nah, inilah yang awalnya saya hanya berpikir kalau saya ini akan selamanya hanya jualan keripik gitu ya. Karena itu pelatihannya membuat keripik, membuat roti, maka nanti selamanya saya berbisnis, saya akan jualan keripik terus nih ya. Ternyata enggak tadi ya. Banyak apa ya? Banyak kegiatan, banyak hal-hal yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ya. Jadi seperti siang ini saya ketemu Bapak Ibu walaupun via Zoom gitu ya, via online. Ya, inilah efek ketika kita menjadi seorang pengusaha, wirausaha. Nah, ini akan terjadi juga ke Bapak Ibu nantinya ketika Bapak Ibu menjadi seorang wirausaha. Nah, ini kita lakukan juga pemberdayaan masyarakat. Kami sering diajak turun ke masyarakat, khususnya di desa-desa, untuk mengajarkan ibu-ibu di desa biar bisa punya usaha sendiri, mandiri secara ekonomi. Nah, ini yang pengalaman nggak bisa dinilai nih kita ketika kita turun ke desa-desa. Nah, banyak yang pengen tahu dapurnya superhero itu seperti apa sih. Nah, akhirnya karena banyak permintaan, kita buka wisata industri UMKM di superhero ya. Kita sering dapat kunjungan dari beberapa sekolah, instansi,
kemudian dari universitas, dan dari perusahaan-perusahaan yang ingin belajar ya. Dari foto yang awal ini kita juga nggak pernah nyangka banyak delegasi dari luar negeri datang ke kami untuk belajar gitu ya. Tahunya dari mana? Dari online ya. Jadi pentingnya juga kita hadir secara online. Nah, ini beberapa kunjungan dari beberapa kampus dan juga sekolah. Nah, program MPP ya, seperti siang hari ini juga, kita juga sering ke beberapa teman-teman sebelah ya, perusahaan sebelah. Nah, inilah yang saya nggak pernah menduga gitu ya. Ternyata warna-warni banget kita ketika kita menjadi seorang pengusaha. Jadi banyak teman baru, banyak keluarga baru, banyak kenalan-kenalan baru ya. Bisa masuk ke beberapa perusahaan yang nggak bisa dibayangkan ya ketika kita jadi karyawan ya, jadi karyawan terus ya sampai pensiun ya. Tapi kalau ketika nanti Bapak Ibu pensiun, Bapak Ibu usahanya berkembang, pasti ada aja gitu ya kegiatan-kegiatan yang akan Bapak Ibu akan lakukan, dan itu sangat-sangat menjadi pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, ini juga bonus, nggak menyangka juga kita pokoknya gagal-gagal lanjut aja prinsipnya, karena saya juga nggak pernah, saya ini mulus-mulus aja ya selama menjalankan bisnis ini. Seringkali juga saya down juga pernah, pernah turun juga pernah, naik turun juga, nggak mulus-mulus aja, tapi ya itulah, tadi prinsipnya apa? Terus aja, proses, semua proses itu ya. Nah, ini juga, masa iya sih ya jualan keripik sampai diundang sama King Andy gitu, nggak pernah nyangka juga. Jangan pernah takut untuk mimpi besar, walaupun kadang orang seperti kita meremehkan. Nah, benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak sih seperti itu? Itu yang saya alami ya. Ketika kita mengawal sebuah bisnis, berwirausaha itu banyak yang kayak apa ya, memandang kita itu sebelah mata gitu, kayak meremehkan. Nggak jauh-jauh orang-orang terdekat sekitar kita itu pada nggak percaya, ya. Keluarga sendiri saja, orang tua juga nggak mendukung saya di awal ya, karena pengen apa, semua orang tua pengen anaknya jadi PNS atau bekerja di perusahaan besar yang mentereng gitu ya. Tapi ini apa yang kamu lakukan ya, kamu kok jadi kerja apa ini ya, keluar rumah hanya nenek-nenek kresek, nenek-nenek tas, bawa keripik sandalan, kok enggak banget gitu ya. Nah, ya orang-orang sekitar kita tuh kayak gimana ya, namanya juga mengawali sebuah usaha yang dimana memang saya nggak punya banyak modal gitu ya, kecuali saya banyak modal langsung bikin usaha apa gitu kan. Nah, saya memang dari nol nggak punya modal apapun. Di awal pun saya juga semua produk itu pinjem, pinjem toko oleh-oleh punya teman, saya bantu jualkan karena memang nggak punya banyak modal. Saya putar terus labanya, dan butuh waktu hampir 1 tahun lebih untuk meyakinkan keluarga bahwa ini pilihan yang sudah saya pilih gitu ya, menjadi seorang wirausaha. Ya ibu saya sempat nangis karena kayak nggak yakin gitu ya, habis bekerja di sebuah perusahaan-perusahaan yang bagus, tiba-tiba kok seperti ini jadinya, dan kayak nggak jelas penghasilannya gitu ya. Saya hanya meyakinkan bahwa ini pilihan saya minta doa restunya aja. Jangan pernah dengerin kata tetangga, atau tetangga juga nggak ngasih makan kita gitu ya. Jadi saya mohon doa restunya aja. Jadi saya mulai baru direstui itu titik baliknya ketika momen puasa Ramadan menjelang malam takbir, itu jualan produk itu sangat meningkat pesat, produk-produk Lebaran di situ mulai saya keluarga, terutama ibu saya minta untuk membuka nota tiap-tiap nota. Jadi saya setiap ada penjualan itu uang saya gulung di notanya masing-masing, saya karetin gitu sama itu. Itu sudah apa, saya minta untuk membuka satu-satu, dan mereka kayak kaget nggak percaya, masa iya sih jualan keripik aja yang hanya kayak gitu bisa ngasilin
omset segini banyaknya gitu. Nah, itulah mereka mulai yakin bahwa yang awalnya mereka remehkan dengan pilihan kita, ketika ada hasilnya mereka baru percaya. Jadi itu mungkin akan terjadi juga di Bapak Ibu semuanya. Ketika memulai usaha, banyak yang nggak yakin, banyak yang meremehkan kita. Tapi apa? Kita sudah memilih, lanjutin aja. Jadi ini ya, kita tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai. Tapi apa? Kita harus memulai untuk menjadi luar biasa. Pensiun bukan garis akhir Bapak Ibu, melainkan titik awal untuk berkarya dengan cara yang lebih merdeka. Dengan pengalaman, dengan keberanian, dan niat yang kuat, kita bisa membangun usaha yang bukan hanya menghasilkan, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang. Saatnya melangkah, saatnya berwirausaha. Demikian, terima kasih. Thank you very much. Masya Allah, terima kasih Mas Heru. Boleh Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Mas Heru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Pak Ibu, Heru. ya waktu kita masih ada nih, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, memberikan pendapat atau menanggapi dari sharing tadi, silakan kami buka sesinya. Bisa open mic langsung, open cam, atau Bapak Ibu silakan diketik di room chatnya. Silakan. Oke, bagi Bapak Ibu, boleh langsung open cam-nya. Bapak Supardi, boleh mic-nya diaktifkan dulu, Pak. Silakan. Oke. Oke, silakan Pak Supardi ingin bertanya atau menanggapi, silakan. Belum ada yang mau ditanyakan sih. Oke. Ya, atau mau sharing aja Pak Supardi, Izin bertanya, silakan. saya izin bertanya, Pak. Iya, Oke, silakan. silakan Pak Maimun. Ya, makasih, Pak. Langsung aja, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih tertarik tadi dengan usaha dari awal yang baru berupa apa itu keripik pisang itu ya. Kebetulan di area kami juga mungkin ada, boleh dibilang ada banyak pisang gitu tuh. Nah, untuk mulai awal tuh butuh peralatan berapa dan apakah kita kerja sendiri atau memang bisa meng-hire orang lain untuk membantu pekerjaan seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan Mas Heru. Iya, baik. Pak Maimun ya? Ya, Iya, Pak. Maimun. Iya, Pak Maimun Faruqi. Lokasinya di mana ya, Pak ya? Saya di Cilegon, Pak. Walaupun Kota Cilegon, Baja Jawa juga Barat. masih ada pisang-pisangnya, Pak. Iya, baik. Nah, bagus juga mengangkat potensi lokal yang ada. Karena apa? Karena bahan bakunya ketika melimpah, itu ketika skala bisnisnya semakin besar, itu nggak kesusahan bahan baku. Karena bahan baku itu juga menjadi PR ketika namanya usaha itu kadang pesanan tiba-tiba melonjaknya sangat tinggi. Itu kesusahan ketika kita bahan bakunya kurang menunjang. Tapi kalau memang bahan bakunya melimpah, pohon pisang banyak terdapat di sana, buah pisangnya melimpah, dan itu value yang bisa kita angkat sebagai ikon produk lokal. Nah, gimana sih cara memulainya? Nah, mungkin ini ya Pak ya. Apakah mau langsung meng-hire orang atau seperti apa gitu ya pertanyaannya ya. Nah, kami kembalikan ke masing-masing ketika memulai besaran modal itu berapa. Nah, istilah gini, kalau kita jadi pengusaha tadi ya mental siap gagal itu yang utama. Nah, ketika kita mulai bisnis keripik pisang, kira-kira modal yang kita siap kehilangan di awal itu berapa? Nah, itu harus kita hitung. Kira-kira saya kuat deh kalau mulai usaha keripik pisang ini dengan modal sekian, ketika nanti usaha ini misalkan nggak jadi, saya harus siap kehilangan modal tersebut sebesar itu. Nah, itu cara mengukurnya. Nah, dengan modal tersebut baru diukur. Kira-kira dibuat beli bahan baku, dibuat beli peralatan,
peralatannya mau yang sederhana atau pakai sudah mesin, dan ataukah sudah harus meng-hire karyawan. Nah, tergantung modal awal yang tadi siap dikeluarkan. Gitu ya Pak ya. Kalau di awal misalkan saya pinginnya modalnya nggak tinggi-tinggi deh. Nah, kira-kira kalau meng-hire karyawan, kalau Bapak sendiri menghandle, kira-kira waktunya ada atau enggak misalkan. Oh, waktunya ada, ya boleh. Di awal sebaiknya owner juga harus tahu prosesnya dulu. Supaya apa? Ketika sudah mau jalan, bisnisnya besar, itu kita istilahnya enggak apa? Enggak kalau ada karyawan yang nakal atau apa, itu kita tahu. Karena kita tahu prosesnya dari awal. Itu penting banget. Nah, kalau toh saya kalau sendirian kurang mencukupi, boleh meng-hire karyawan semampunya. Kalau saya cukupnya mampunya satu, ya satu. Mampunya dua, ya dua. Kalau di awal kita sarankan jangan banyak-banyak dulu, karena masih trial ya. Jadi masih trial, sebaiknya diawali sendiri. Kalau sudah berhasil, mulai ada peningkatan, diukur, siap, nambah. Naik lagi, nambah lagi. Nah, untuk peralatan, keripik pisang itu snack yang paling paling mudah untuk diproduksi, dan pasarnya itu sangat besar karena keripik pisang, keripik singkong itu adalah salah satu produk cemilan yang nggak pernah lekang oleh zaman. Dari zaman dulu hingga sekarang itu selalu ada, kayak camilan yang wajib ada gitu ya. Suguhan di toples itu harus selalu ada, itu yang dan orang nggak pernah bosan. Jadi itu peluangnya sangat tinggi. PR-nya adalah, challenge-nya adalah, tantangannya adalah bagaimana Pak Maimun memberikan value plus di pisang di Cilegon. Nah, kan mungkin aja yang produsen di Cilegon pisang itu juga banyak. Nah, value-nya apa yang Pak Maimun mau angkat di keripik pisangnya Pak Maimun? Itu tadi yang harus ketemu tadi ya. Boleh ATM, tapi ada modifikasinya. Yang membedakan keripik pisang maaf ya Pak ya, misalkan Pak Maimun itu jadi merek ya. Keripik pisang Maimun saya maunya hanya beli yang merek keripik pisang. Kalau ke Cilegon saya hanya mau beli keripik pisang yang mereknya Maimun, nggak mau yang lain. Karena apa? Ini versi pembeli ya Pak ya, versi customer. Kalau saya datang ke Cilegon, saya wajib beli keripik pisang yang mereknya Maimun. Saya nggak mau yang lain karena A, karena B, karena C. Karena itu beda dengan yang lain. Nah, bedanya ini yang challenge-nya Pak Maimun harus temukan. Sebelum itu benar-benar mau diproduksi. Kalau keripik pisang itu sama aja dengan yang lain, maka nanti bersaingnya agak berat. Tapi kalau Bapak punya pembeda, entah dari rasa, entah dari packaging, entah dari mengangkat nilai lokalnya tadi, itu bisa jadi diangkat juga. Itu yang membedakan. Pemberdayaan masyarakat sekitar itu juga bisa diangkat menjadi pembeda. Jadi itu Pak Maimun mengangkat produk lokal keripik pisang sangat mungkin, sangat peluangnya sangat besar untuk untuk produk keripik pisang itu berkembang pesat. Hampir di semua wilayah itu keripik pisang masih bertumbuh sangat bagus. Begitu Pak Maimun. Terima kasih. Gimana menurut Pak Maimun? Mungkin ada feedback nih. Ya Pak, makasih penjelasannya. Misal ada modal, tadi kan awalnya modal terkait dengan proses memulai bisnis keripik pisang berarti kan. Misal saya ada modal 50 juta lah gitu kan. Skema proses awal untuk itu bisa berjalan seperti apa? Misal 50 juta itu bisa lah buat beli mesin gitu, bukan manual lagi alatnya. Terus bisa meng-hire beberapa orang, bisa gitu Pak. Mohon kira-kira analisanya seperti itu Pak. Oke, dengan modal 50 juta apakah ini cukup? Saya rasa ini sangat cukup ya. Saya aja modalnya cuma 2.500.000 ya sama teman-teman. Kemudian mengawali kembali dari nol lagi, modal saya cuma berapa ya? Cuma ratusan ribu, nggak sampai jutaan. Itu sangat besar. Kalau dengan 50 juta ini, kalau ukuran di Malang itu sudah sangat bisa ya Pak ya. Untuk sebuah produk keripik pisang, itu sudah pakai alat mesin,
perajang pisangnya sudah bisa, pakai perajangnya nggak manual lagi, itu sudah bisa Pak. Jadi kalau keripik pisang ini karena prosesnya mudah, nggak begitu panjang, mesinnya juga nggak banyak gitu Pak. Mungkin perajangnya aja untuk menentukan ketebalan pisangnya. Ya, jadi mungkin alat perajang aja yang dibutuhkan. Kalau 50 juta saya harus cukup meng-hire 2 atau 3 karyawan juga masih cukup ya, untuk yang ada yang ngupas, ada yang goreng, ada yang packing gitu ya Pak ya. Itu cukup Pak menurut saya. Sama Terima beli kasih, bahan Pak. baku sudah bisa. Terima kasih, Pak. Oke, silakan bagi Bapak Ibu yang lain yang ingin berkomentar atau memberikan pendapat atau bertanya juga. Waktu kita masih ada di room chat, ada juga nih Mas Heru, mohon insight-nya nih. Mungkin sedikit off topic, tapi pengen minta insight tentang pilihan nih. Ada yang Bapak Agus Kosasih mau bangun rumah, tapi ada yang nawarkan lahan dengan harga miring, statusnya jelas. Apakah harus tetap bikin rumah atau beli lahan dulu dengan harga yang miring gitu? Silahkan, mungkin ada ide dari Mas Heru. Iya, baik, terima kasih. Pak Agus Kosasi, saya kan mau bangun rumah kontrakan. Tetap ada orang menawarkan lahan dengan harga miring, dengan status lahan jelas. Apakah saya tetap melakukan pembangunan atau beli lahan? Mohon insight-nya. Nah, mungkin ini teman-teman yang lain yang bisa ngasih. Bisa. Tergantung ya. Kan spare uangnya Pak Agus ini kan seberapa? Kita kan nggak tahu ya. Kalau bangun sama beli lahannya cukup, dan lahan ini lahan ini diperkirakan ke depannya juga prospeknya bagus untuk bikin kontrakan yang kedua gitu ya. Ya kenapa enggak dibeli sekalian. Jadi saya kembalikan lagi Pak Agus, kayak tanah rumah itu kan kayak rezeki-rezekian ya. Kalau sudah rezeki kita itu pasti akan ikut kita. Tapi kalau itu bukan rezeki kita, kadang tanah yang kita inginkan kalau itu bukan rezeki kita, dia nggak bisa kebeli sama kita. Kalau menurut saya pandangan segitu. Kalau sudah rezeki itu nggak kemana. Nah, sama dengan Bapak ini ada pilihan gimana ya. Nah, kalau saya ya dua-duanya aja Pak, kalau uangnya ada. Tapi kalau harus memilih salah satu, mana dulu ya disesuaikan dengan kemampuan saja Pak. Ya, nggak perlu dipaksakan. Karena kalau dipaksakan nanti pensiunnya malah puyeng ya Pak ya. Kan pengennya pensiun nyantai. Menurut saya kontrakan itu udah lebih ada penghasilan bulanan daripada beli lahan, tapi nanti lahannya hanya lahan aja, nggak ada penghasilan bulanan, juga malah kurang ada benefitnya buat kita. Tapi kalau rumah kontrakan, ya kan ada penghasilan kita tiap bulan akhirnya kan, ada 100 kamar gitu ya, tinggal kalikan aja 1 juta kali 100. Berapa? Sudah 100 juta per bulan. Nanti ditabung lagi bisa beli lahan lagi, walaupun nanti ternyata yang harga miring itu sudah terjual. Nah, pasti nanti banyak tanah-tanah yang lain yang sudah itu akan ikut Bapak, karena itu sudah ditakdirkan rezekinya Bapak gitu ya. Menurut saya mungkin itu ya Pak ya. Kalau saya milih kontrakan Pak, kalau saya ya, tapi saya kembalikan lagi ke Bapak. Karena itu tergantung serapnya kita, hati kecil kita mengatakan di mana. Tapi kalau uangnya ada, ya dua-duanya Pak, diambil aja semua. Terima kasih Pak Agus Kosasi. Oke, semoga bisa menjawab ya Pak Agus. Boleh Bapak Ibu yang lainnya silakan diberikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan open mic-nya atau open cam-nya juga silakan. Kalau tidak, silakan Bapak Ibu bisa diketik di room chat-nya terkait model bisnis dan tip and tricks tadi yang sudah di-sharingkan oleh Mas Heru. Boleh silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Waktu kita masih ada nih, silakan. Okay. Waktu kita sampai Isya ya Bapak Ibu ya, sampai Isya nanti sampai jam 7 malam. Sampai tahajud bareng kita. Mas, silakan Pak Maimun. Pak Agung, ya ada pertanyaan dari Pak Agung nih. Omset keripik value murninya per bulan berapa ya Pak? Maksudnya omset keripik value murninya. Value murni yang dimaksud seperti apa ya Pak Agung?
Saya agak bingung menanggapinya. Boleh silakan Pak Agung open mic saja langsung atau open kameranya. Nah, silakan. Silakan. Omset. Pak Agung, value murninya per bulan berapa ya? Omset keripik value murninya. Apa maksudnya ini ya, labanya gitu ya? Laba bersih mungkin Atau ya. menentukan laba itu sebagai gimana? Jadi maksudnya gitu mungkin ya. Karena kan kalau produk itu tiap orang itu menentukan laba itu masing-masing orang ya. Yang bisa menentukan itu bebas-bebas aja, nggak ada patokan. Tapi kalau secara keilmuan yang saya pelajari ya, ini versi keilmuan yang saya pelajari. Ketika kita menetapkan laba itu, makanya kenapa harus ada pembeda antara produk retail toko sembako sama produk yang olahan. Ya, kalau toko yang beras, sembako segala macam minyak itu kan labanya itu ya sekitar 5%, pol-polan hanya 10%, nggak bisa lebih karena itu produk sembako, udah patokannya. Kalau kita kemahalan pasti orang lari ke toko lain gitu kan. Nah, tapi kalau produk olahan, UMKM ya istilahnya ya, produk olahan, keripik, roti, apapun itu bentuknya itu olahan, itu sah-sah aja. Mau ambil laba berapapun itu sah-sah aja. Mau 100%, 200.000%, nggak masalah. Asal ada yang mau beli. Dan asal tahu target pasarnya siapa, target marketnya siapa. Nah, kalau dari ilmu saya pelajari, supaya bisnis kita bisa long life itu untuk produk makanan minimal ambil labanya adalah 40%. Tapi ini bukan patokan pasti ya. Ini dari supaya apa? Kalau kita ambil labanya sama dengan sembako yang hanya 5-10%, ketika kita mau diskon nggak bisa lagi. Akhir tahun yang lainnya pada diskon 50%. Masa iya kita mau diskon 50%, mau kita aja ngambil labanya cuma 5%, 10%, kan nggak bisa. Nah, kalau kita main online di toko orange, di toko hijau itu kan mainnya harus promo-promo banyak sekali gitu ya. Makanya kita harus fair laba yang lebih. Ketika kita mau diskon, ada orang beli mau diskon, ada event kita mau diskon, itu bisa nggak mengganggu gitu ya, nggak mengganggu cash flow kita. Jadi untuk produk makanan minimal ambil labanya adalah 40% ya. Tapi ini bukan patokan pasti ya. Karena mungkin di luar sana banyak yang lebih atau di bawahnya sedikit juga boleh. Tapi kalau Bapak Ibu nanti usahanya pengennya produknya kerajinan, fashion, baju, itu minimal ambil labanya adalah 75%. Karena kan kalau craft itu nggak bisa kayak makanan yang tiap hari bisa laku gitu kan, butuh waktu untuk menjual. Makanya spare-nya harus tinggi gitu. Bahkan kayak batik itu bisa 3000% ya. Karena apa? Yang dijual bukan batiknya, tapi yang dijual adalah story dari batiknya. Jadi kita mau jual produk atau jual story. Nah, itu bisa jadi harganya selangit karena yang dijual sebetulnya bukan produknya, tapi history dari produknya. Itu bisa nilainya nggak pernah. Batik itu paling HPP-nya pembuatannya hanya 400.000 ya, pol-polan 500.000, tapi harganya bisa 5 juta, bisa 10 juta. Kenapa enggak? Karena history dari batiknya yang dijual. Kemudian itu ya Pak Agung, semoga bisa menjawab kalau itu memang yang dimaksud. Kalau memang yang dimaksud bukan itu, mohon di-chat kembali ya atau connect silakan. Kemudian Pak Haryanto, mohon masukan usaha ulang perumahan Cibitung. Usaha air isi ulang ya. Usaha air isi ulang di Cibitung saya nggak ngerti kontur seperti apa. Di Cibitungnya sebelah mana karena saya lama nggak ngerti. Jadi kalau air isi ulang, kalau di Malang, walaupun di Malang ini airnya kan memang dari pegunungan, jernih gitu ya. Mungkin di Cibitung mungkin seperti itu. Jadi cocok untuk dibuat usaha air isi ulang. Nah kalau Cibitung memang seperti itu, ya sangat berpeluang. Karena apa? Kan tiap hari itu orang minum gitu ya. Jadi kita air isi ulang galon itu yang dijual bukan produknya sebetulnya, yang dijual adalah servisnya. Apa yang membedakan servisnya air isi ulangnya Pak Haryanto dengan air isi ulang yang lain? Kalau air semuanya sama, ya. Tapi bedanya apa? Kalau di sini ya di Malang, yang menang-menangan servis, mana yang servisnya yang diantar kek atau dikasih hadiah ketika apa sekian galon
tercapai atau seperti apa lah. Mungkin Pak Riana nanti bisa ini. Jadi servis yang dijual. Tapi kalau hanya jual produk kemudian customer itu suruh beli harus ngambil harus ke toko isi ulangnya itu kayaknya sudah pasti kalah dengan yang pakai servis-servis itu tadi Pak. Jadi menang-menangkan servis kalau air isi ulang ini. Gitu. Ya mungkin itu ya Pak ya. Saya nggak ngerti juga sih kalau di Cibitung seperti apa. Apakah sudah banyak pemainnya isi ulang atau enggak. Kalau memang banyak pun itu masih karena orang tiap hari juga pasti butuh minum gitu ya. Gitu. Kalau di sini sangat berkembang pesat sih Pak. Walaupun banyak yang mendirikan air usulan baru, tapi semuanya jalan semua. Karena sudah punya pasar masing-masing dan orangnya udah semakin bertambah pasti. Ya, kita satu rumah aja berapa hari udah 5 galon. Nah itu rutin, karena itu perputaran uang terus Pak. Dan nggak ada yang ngutang ya kalau bakal kan pasti langsung bayar gitu ya. Nah itu Pak Arianto mungkin ya untuk air isulan di Cibitung. Pak Agus, thanks Pak risetnya. Berarti saya lanjutkan pembangunan kontrakan selesai bangunan. Ya Pak, tapi itu hanya saran saya loh ya Pak Agus ya, belum tentu benar. Jadi mungkin Pak Agus semedi dulu kan, atau istiqoroh dulu ya, atau berdoa sesuai keyakinan masing-masing gitu ya. Nggak, ya itu kan hanya pertimbangan saya melihat dari garis besarnya, tapi belum tentu benar loh Pak ya saran dari saya. Jadi mohon dipertimbangkan kembali yang Pak Agus yakini. Nah, mantap Pak Agus. Ya, ini kayaknya Pak Bupati mendukung Pak Agus, kayaknya mau invest nih di kontrakannya Pak Agus nih Pak Bupati. Nggak apa-apa, yang tadinya Pak Agus kan pengennya 100 kamar ya, karena di Universitas Pak Supardi jadinya 1000 kamar. Ya. Aduh, Masya Allah. Tingkat 10. Pak Rahmat Effendi. Mas kalau jadi brand owner, apakah untuk kualitas sama dengan produk asli yang Mas Agus buat atau beda bumbunya? Sesuai request Pak, mau sama silakan. Atau Bapak, saya ingin dong yang lain dengan punyanya produsen. Produsen bikinkan saya yang rasa yang belum pernah ada di dunia, misalkan ya. Adanya di akhirat enggak ya? Jadi boleh-boleh sah-sah aja gitu ya. Masalah bumbu segala macam, saya pengen beda ya dengan misalkan rasa barbecue, tapi barbecue saya nggak mau sama dengan punya produsen, punya bapak, boleh Pak, bebas. Jadi sesuai keinginan Pak Rahmat. Sangat bagus ketika beda karena akan jadi pembeda dengan yang lain gitu ya. Jadi memang pure yang bumbu dengan rasa seperti ini hanya punyanya Pak Rahmat aja yang punya. Jadi konsumen akan ingat, oh barbecue-nya Pak Rahmat itu yang itu ya, kok beda ya? Enak Pak Rahmat kayaknya. Makanya akan beli yang mereknya Pak Rahmat terus gitu. Gitu Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat Effendi. Oke, silakan Bapak Ibu yang lainnya. Waktu kita ada sekitar 5 menit lagi nih. Boleh. Silakan yang ingin bertanya, mau ngasih pendapat atau menanggapi, silakan. Di layar juga sudah ada nomor teleponnya, kontak personnya Mas Heru. Boleh dicatat, nanti kalau ternyata di sesi ini masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, langsung saja serang Mas Herunya dengan Japri saja langsung ya Bapak Ibu ya. Silakan, boleh dicatat dulu nomor telepon yang sudah ditampilkan di layar. Mas Geri, boleh tanya-tanya? Ya. Silakan, Pak Bayu. Mungkin to the point aja ya, 5 menit lagi ya, Mas Geri ya? Siap. Gini aja, Mas Heru apa Pak Heru ini? Jadi kalau saya mau langsung nyoba wirausaha ya Pak Heru, jadi di jalan raya yang cukup ramai itu ada ruko yang sewanya 25 juta per tahun Pak. Jadi itu ruko itu 2 lantai, terus ukurannya sekitar lebar 5 meter, kemudian panjang lebar depannya 5 meter, terus ke dalamnya sekitar 6 meter gitu ya, 2 lantai gitu ya. Nah kalau saya mau coba copy paste bisnis yang udah ada, jadi kita hanya jadi buka cabang aja ya, itu untuk penjualan snack-snack gitu. Kira-kira modal untuk
barang itu berani berapa ya Pak Heru ya? Baik Pak Bayu Aji ya, nanti Pak Bayu Aji nih ya. Eh, sewa ruko. Itu kemudian berapa besarnya modal untuk ngisi tokonya gitu ya. Ya, Nah, saya betul. kembalikan ke Bapak. Kira-kira Bapak siapnya berapa? Jadi rumusnya apa? Rumusnya adalah kalau kita mengawali bisnis, kita siap dengan besaran nilai berapa yang kita siap kehilangan gitu. Oh, jadi itu subjektif ya, Mas Heru ya? Iya, benar. Gitu. Artinya seberapa besar kita berani uang hilang untuk modal itu ya sebesar itulah kita berani untuk melakukan atau apa menjalankan bisnis ini ya. Benar. Itu rumus yang saya pelajari ya, Pak ya. Nah, kalau memang uangnya berlebih, sewa ruko nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau di awal itu malah kita nggak sarankan karena apa? Karena kita kalau kecuali Bapak pengalaman dengan pilihan bisnis yang dijalankan misalkan kan. Atau ambil franchise dan franchise itu memang terbukti ramai. Is oke nggak apa-apa sewa ruko. Ya, kayak misalnya Bapak Alfamart, Indomaret, is oke karena di mana-mana semua ramai gitu ya. Is oke sewa ruko yang nilainya tinggi berapapun kalau Ya, memang modalnya ada. Oke, jadi tapi kalau kalau misalkan formula yang memang benar-benar terbatas, nah ruko investasi sewa itu sudah memakan apa ya, memakan budget yang kita kan masih belum tahu nih, ini nanti berhasil atau enggak, atau omsetnya nyukupi enggak gitu kan. Kan kita maunya juga sewa ruko itu tercover dengan laba penjualan. Nah jangan sampai terbebani gara-gara sewa ruko yang terlalu tinggi, ternyata usahanya itu kita masih belum pengalaman di situ, belum banyak apa ya istilahnya belum masih kalau gitu ingin mencoba usaha itu, kita usaha yang baru riset ya. dulu ya, Mas Heru ya, harus di riset dulu ya. Betul Artinya betul tiap banget Pak. mata jualan itu labanya berapa, terus kapasitasnya berapa, kira-kira nutup atau enggak gitu ya. Bener banget Pak, harus dihitung di awal, harus benar semua dihitung secara detail. Karena Siap, siap, banyaknya siap. eh, yang kami pelajari, saya banyak belajar, itu kan bikin bisnis itu kalau kita nggak benar paham, kan pengennya kita itu punya bisnis, jangan sampai itu karena ego kita yang pengennya kita kelihatan mentereng gitu di awal. Pengen dilihat dipandang orang, usaha kita itu udah gede, bagus, di awal udah benar-benar gede gitu ya. Hanya supaya orang lihat kita, usaha kita gede, di awal langsung gede. Ya, kalau memang secara manajemennya kuat dan semua target pasar semua dirancang dengan bagus, is okay, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau enggak, dia perhitungannya belum akurat, belum riset pasar, di situ cocok enggak untuk produk tersebut, apa market pasar orang-orang yang di sana potensinya seperti apa. Nah, jangan sampai sewa ruko ini jadi beban yang terus menggulung gitu. Yang akhirnya apa? Gara-gara sewa rukonya terlalu tinggi dengan omset yang nggak mencukupi sehingga labanya nggak mencukupi, belum gaji karyawan juga. Akhirnya apa? Akhirnya tutup usahanya karena kemakan untuk sewa rukonya gitu ya. Gitu. Tapi kalau bapak punya spare uang banyak miliaran yang untuk nutupi rukonya selama 5 tahun 10 tahun, ya nggak apa-apa sih. Tapi masa iya juga kita akan istilahnya tekori sewa rukonya bertahun-tahun gitu kan. Kan bisnis juga nggak boleh gitu ya. Walaupun sewa harus ada perhitungannya bagaimana laba dari produk itu harus bisa membayar sewa rukonya. Sehingga mungkin di awal memang pakai uang pribadi Pak Bayu gitu ya. Tapi kan uang itu harus balik ke Bapak selaku owner gitu ya. Kan kedepannya pinginnya usaha Bapak itu ditangani oleh manajemen yang profesional, Bapak pensiun, tinggal menikmati laporannya, labanya berapa, Bapak terima royaltinya, gitu. Nggak jangan sampai usahanya Bapak yang bayari rukonya terus tuh, karena labanya nggak nutut gitu kan. Kan nggak jadi pensiun bahagia dong nanti gitu. Gitu ya Pak Bayu mungkin ya gambarannya. Bukannya hasil investasi itu nggak hanya dalam bentuk keuntungan finansial ya, bisa aja dari pengalaman,
terus dari koneksi dengan orang lain, terus dari pengetahuan yang makin bertambah, oh ternyata bisnis core itu seperti ini harus dijalankan. Iya, betul Pak, betul. Yang Bapak Bayu utarakan barusan benar banget. Koneksi itu juga penting, semua itu penting. Ya, semua harus dipertimbangkan, semua harus ditautkan, itu penting ya, penting semuanya. Jadi kalau gitu ya ada unsur gamblingnya juga lah ya. Artinya bisa untung atau enggak di tahun pertama ya. Yang penting kita siap untuk gagal ya, Pak Heru ya. Iya, nilai di awalnya Bapak keluarkan Bapak harus siap. Gitu. Sebesar itu Ya, ya. Bapak siap enggak gitu. Oke, oke. Terima kasih Mas Heru. Terima kasih Pak Bayu. Mas Pak Bayu. Yang terakhir Mas Heru dari Pak Maimun juga mau nanya jenis pisang yang cocok nih buat keripik apa aja? Tergantung Bapak mau keripiknya di model apa ya. Karena kalau di sini di Malang itu jenis pisang itu banyak banget ya. Kalau yang model-model punya saya itu kan tebel-tebel, jadi pisangnya beda juga, gitu kan. Potongan tipis beda juga. Nah nanti mau di akhirnya mau di model kayak apa? Masih dikasih rasa-rasa atau memang pure alami murni ataukah mau di coating lagi? Kan tadi ada challenge kan dikasih value. Nah value-nya Bapak itu memang harus banyak belajar sih Pak ya. Pisang apa yang cocok untuk yang misalkan, oh nanti ini masih saya tambahin eh, coklat misalkan. Hari yang cocok apa? Biar mungkin pisangnya nggak lembek. Kalau yang model punya kayak saya yang tebel-tebel itu nggak digoreng, tapi ada mesinnya beda lagi. Jadi memang harus pelajari. Mungkin kalau lebih detailnya pisang apa, ya pisang banyak banget. Tapi hampir semua pisang itu bisa digunakan. Yang jelas Bapak pengennya nanti bikin keripik pisang yang model apa. Ya, kalau di sini misalkan yang paling sering digunakan itu pisang kepok, itu pisang yang paling mahal karena dia biasanya apa ya, untuk yang arah-arahnya original dengan taste yang apa ya, yang premium, ya itu pisang kepok biasanya. Ada pisang candi, pisang agung, pisang raja, raja aja di sini banyak. Raja Molo, Raja Awak, raja-raja banyak rajanya kalau di sini. Jadi itu semua kita harus coba. Nah, mana yang mau kita pilih? Nah, yang di tempatnya Bapak di Cilegon ada pisang apa? Nah, cari mungkin yang memang kebunnya melimpah, yang apa ya, yang panennya itu selalu rutin ada. Mungkin itu aja Pak. Cari amannya dulu aja untuk stok. Gitu. Ya, kadang kita itu kan pengen produk yang unik gitu ya, yang pisang yang langka gitu kan. Tapi kalau pisangnya nanti bahannya langka, ya ketika omsetnya besar, banyak permintaan juga kesusahan nanti kita. Carinya di mana pisangnya? Jadi harus punya banyak spare produsen atau petani pisang itu nggak hanya satu, harus punya banyak. Supaya apa? Ketika yang satunya habis, ada satunya, ada satunya, ada satunya. Gitu, Pak. Untuk jenis, ya memang mungkin Bapak nanti bisa searching-searching di Google atau tanya ChatGPT, Caca Gemini, ketik aja. Jenis pisang yang cocok untuk keripik pisang manis misalkan. Pisang asin, pisang coklat atau apa. Nanti akan dikasih referensi Pak. Nah, nanti tinggal dicari di tempat Bapak, banyak nggak pisang yang semacam itu. Atau menyesuaikan aja, pisang di sana banyaknya apa, itu yang Bapak angkat untuk diolah. Begitu. Oke, semoga terjawab ya Pak Maimun. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir dari di sesi ini kita minta closing statement dulu dari narasumber kita untuk sekaligus kita akan mengakhiri sesi ini. Jadi silakan Mas Heru, dipersilakan closing statement untuk sesi kali ini. Silakan. Oke, jadi kita mau jadi pengusaha atau enggak, kuncinya apa tadi? Semua adalah pilihan dan semua orang sukses itu pernah gagal. Jadi lalui aja prosesnya, maka sukses akan kita raih. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. yang kami hormati, boleh kita on cam kameranya dulu, kita foto bareng dulu. Nah, Insya Allah. Boleh, silakan di on cam kan kameranya, kita foto bareng dulu, biar buat kenang-kenangan kita, silakan ya. Nah, oke, kita beberapa sesi ya. Yang pertama kita senyum dulu, senyum yang indah, yang ganteng, yang manisnya. Terus yang kedua kita boleh kasih jempolnya atau semangatnya. Yang ketiga baru kita yang gaya bebas ya, boleh. Oke, silakan Pak Maizal, Bu Desi, Ibu atau Bapak Jija, Pak Adi, Pak Indra, Pak Jasam, Bu Widi atau Pak Widi, Bapak Roy, silakan di on cam kan dulu. Nah, siap-siap dulu, kita siap-siap ya. Oke, siap-siap dulu. Oke, kita sesi awal, boleh senyum dulu semuanya. 1, 2, 3, senyum. Oke, boleh kasih jempolnya atau semangatnya. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang bebas, yang heboh, yang gembira ya. Siap, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih partisipasinya. Terakhir tentunya kita doakan Bapak Ibu semoga apapun pilihannya nanti menjadi pilihan yang membahagiakan, menyenangkan, menenteramkan. Karena balik lagi seperti yang Mas Heru katakan, berbisnislah menjadi pebisnis yang berbahagia, yang enak, yang enjoy gitu ya Mas Heru ya. Sehingga dalam masa pensiun, dalam masa purnabakti tetap berkarya, tetap bermanfaat, tetap bergerak, yang ujung-ujungnya kita tetap merasa bahagia, tentram, dan damai. Dan di ujung perjalanan ini tetap kita doakan semoga apapun perjalanan hidup yang tengah kita lalui sekarang, Allah ridho terhadap apa yang kita kerjakan. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, jaga kesehatannya, tetap semangat, tetap bahagia, tetap hebat. Banyak maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Geri, Mas Heru. Ya, sukses ya Pak ya. Terima kasih, Sukses semuanya. Pak Geri. Sukses berkah, barokah.